Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku masih bisa share kegiatan aku lagi ke teman-teman semuanya. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Semoga betah ya nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan teman-teman juga bisa bantu aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Nah, ini aku lagi belanja ke warung sayur. Cuaca di Depok pagi ini tuh lagi mendung ya teman-teman. Dan semalam juga habis hujan, jadi pagi ini tuh dingin banget pada saat aku belanja ke warung sayur. Aku juga untuk belanja minggu ini berangkatnya pagi-pagi banget. Jam 6 kurang tuh aku udah berangkat ya teman-teman. Kayak belanja ke pasar aja gitu. Karena pas suami tuh lagi masuk pagi, jadi aku sebisa mungkin gitu gimana caranya aku tetap bisa belanja mingguan tapi nggak mengganggu waktu Pak suami. Karena kalau misalnya aku berangkatnya agak siang, udah pasti semua bahan makanan tuh udah tinggal dikit, bahkan ada yang habis. Dan kalau misalnya aku ajak anak-anak ke warung sayur juga, mereka tuh kayak kurang betah ya teman-teman, berlama-lama gitu di warung sayur. Nah, ini aku lagi nyari ubi, tapi ternyata di sini cuma ada singkong, jadi akhirnya aku nggak beli ya teman-teman. Alhamdulillah untuk belanja mingguan kali ini aku nggak over budget. Jadi aku tuh belanja benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga budget aku. Budgetnya berapa dan belanjaannya apa aja, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai ya. 52 sama 3, 55 sama 5, 60 sama 5, 65. Alhamdulillah untuk total belanjaan aku kali ini adalah di 65.000 untuk sayuran aja ya teman-teman. Karena ada sisa, jadi akhirnya aku beli telur 1/4. Alhamdulillah dapatnya 5 butir. Untuk telurnya nanti aku bakalan spill ya. Nah, di sini tuh aku lagi nyuci ikan karena namanya ikan tuh mesti banget buru-buru dibersihin ya, biar nanti dia tuh nggak bau. Di sini tuh untuk lele harganya di 12.000 ya teman-teman, dapat 4 ekor dan ukurannya kecil-kecil. Di sini tuh aku kalau misalnya beli lele, aku udah pasti buang kepalanya karena percuma ya teman-teman kalau misalnya aku goreng kepalanya juga, karena nggak bakalan kita makan. Makanya di sini sebelum diolah itu aku pastikan dulu untuk membuang kepalanya dan juga membersihkan bagian dalamnya. Kalau lele seperti ini paling cuma digoreng aja sama aku, dan ini juga paling cukupnya untuk anak-anak aja ya. Kalau untuk aku dan Pak suami paling masak menu lain yang agak pedas. Jadi paling untuk stok ikan ini cuma anak-anak aja ya teman-teman. Karena kan teman-teman juga tahu sendiri ya, ini kan ukuran lelenya tuh kecil-kecil banget. Paling ukuran anak-anak aja lah kalau misalnya ukuran lele seperti ini. Nah, lelenya udah selesai aku bersihin. Lanjut lagi aku pakaiin jeruk nipis 1 buah ya teman-teman, biar nanti tuh nggak terlalu bau amis. Dan untuk menu lele goreng ini juga paling cuma 2 kali makan aja ya teman-teman, nggak 3 kali makan. Jadi kalau misalkan biar 3 kali makan, teman-teman bisa disiasati dengan stok telur. Dan ini adalah belanja mingguan aku kali ini. Yang pertama di sini aku tuh beli telur ya teman-teman. Aku beli telur harganya 7.000, ukuran 1/4, dan alhamdulillah dapatnya 5 butir. Ukurannya memang nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah banget ini tuh bisa untuk menambah menu makanan aku ya, biar 3 kali makan. Lanjut lagi, di sini juga aku beli kulit lumpia. 3 plastik seperti ini tuh harganya Rp5.000 karena aku beli tahu. Dan rencananya kulit lumpia ini tuh bakalan aku bikin martabak tahu ya teman-teman. Kalau martabak tahu itu bisa jadi menu makanan atau sebagai camilan ya. Nah, di sini juga aku beli bawang putih. Di sini aku beli bawang putih harganya Rp3.000. Lumayan banyak ya teman-teman, ukurannya juga agak kecil. Ini sebagai tambahan aja karena aku juga masih punya bawang putih sisaan di minggu lalu. Terus aku lanjut lagi untuk potekin bawang putihnya ya, karena kalau misalkan bawang putih seperti ini tuh perlu dipotekin dulu biar nanti kalau misalkan kalau lagi buru-buru masak tuh nggak perlu potekin lagi. Dan karena kulitnya juga lumayan keras, jadi di sini aku memudahkan diri aku sendiri biar kalau misalnya masak tuh nggak terlalu yang susah gitu untuk potekin kulitnya. Untuk kebutuhan bawang putih aku juga nggak terlalu banyak di setiap minggunya.
Aku tuh paling mahal banget beli bawang putih itu 5.000 ya teman-teman. Kalau misalnya beli 1/4 itu bisa banget sampai 2 minggu. Aku udah pernah coba soalnya. Nah, ini selain aku beli bawang putih, aku juga di sini beli bawang merah ya. Untuk bawang merah juga aku beli sebagai tambahan aja. Aku beli bawang merah itu di harga Rp3.000. Karena bawang merahnya lagi murah, jadi aku dapatnya lumayan banyak ya teman-teman. Aku tuh lebih sukanya bawang merahnya seperti ini. Jadi kalau misalnya aku butuh ya aku kupas. Aku tuh nggak stok yang bawang merah kupas gitu ya teman-teman, terus dimasukin ke dalam wadah simpan di kulkas, enggak. Karena aku juga dilarang sama pas suami kalau misalnya bawang merah bawang putih tuh nggak usah dikupas, nggak usah simpan di wadah, karena bawang merah bawang putih itu kan bisa menyerap zat yang kurang baik gitu atau racun-racun yang ada di sekitarnya. Nah, lanjut lagi di sini tuh aku beli ikan teri. Aku beli 2 jenis ikan teri. Yang pertama ikan teri besar, itu rencananya bakalan aku masak balado, dan ikan teri Medan itu sebagai temen untuk kembang pepaya. Untuk cara simpan ikan terinya aku disatuin aja ya, tapi untuk ikan teri Medan itu aku nggak buka untuk plastikannya, jadi aku simpannya barengan kayak gini aja. Ikan teri yang besar itu sudah dibuang kepalanya, jadi kalau misalkan aku mau rendam juga udah nggak perlu dibuang kepalanya lagi ya teman-teman. Lanjut lagi di sini aku juga beli kembang pepaya. Aku belinya nggak banyak, aku beli Rp4.000. Tapi menurut aku dapatnya lumayan banyak ya teman-teman, karena di warung sayur itu jarang ada. Jadi kalau sekali ada tuh aku langsung beli gitu tanpa mikir panjang. Walaupun sebenarnya ya ini tuh di luar dari list belanjaan aku. Rencananya untuk kembang pepaya ini tuh bakalan aku tumis barengan sama ikan teri Medan nanti ya teman-teman. Ya tumisnya paling cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai, udah kayak gitu aja. Nah, di sini aku mau lanjut untuk potekin dulu ya kembang pepayanya, karena ini masih ada batangnya teman-teman. Karena masih baru dipetik kata tuh warung sayurnya ya. Jadi di sini tuh aku mau tekin kembang pepayanya juga masih banyak banget getahnya. Kembang pepaya ini juga paling cuman aku dan suami aja yang makan, dan paling anak-anak nanti makannya pakai telur atau ikan lele gitu ya. Jadi kita harus punya alternatif menu kalau misalnya kita lagi masak yang agak pedas atau menu masakan yang anak-anak itu kurang suka ya teman-teman. Aku juga sambil ingin menjawab pertanyaan teman-teman soal belanja mingguan aku dan juga menu meal plan. Jadi memang untuk belanja mingguan aku dan juga meal plan aku ini biasanya cukupnya untuk 2 kali makan aja. Lebih seringnya aku tuh mensiasati kalau misalnya untuk menu yang 2 kali makan itu lebih pakai telur ya. Jadi telurnya itu gimana caranya biar bisa dimakan berempat. Kayak misalnya bikin nasi goreng gitu ya teman-teman. Jadi aku lebih seringnya kayak gitu. Jadi gimana caranya kita itu bisa memanfaatkan satu telur bisa untuk makan berempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut lagi di sini aku beli kangkung harganya Rp2.000. Kecil-kecil banget daunnya ya teman-teman. Aku juga tadinya mau mikir ambil 2 aja atau 1 gitu ya. Akhirnya aku ambil 1 aja karena aku ngeliat kembang pepaya, jadi aku akhirnya ngambil cuma 1 aja. Ini juga kangkung paling cuma 1 kali makan aja ya teman-teman. Dan untuk kangkung aku tuh langsung dipotongin semua seperti ini, karena kalau misalnya satu-satu agak kelamaan ya. Apalagi di sini tuh aku untuk food prepnya itu sore hari. Tadinya mau siang hari, tapi karena aku bablas tidur siang nih bareng sama anak-anak dan bangunnya itu di jam 2:30, jadi ya udah aku putusin nanti aja deh setelah habis asar gitu. Setelah sholat baru deh aku selesaiin semua bahan makanan aku. Nah, lanjut lagi di sini aku beli tempe harganya Rp5.000. Alhamdulillah gak pernah ketinggalan dia tuh kalau di belanja mingguan aku. Ini mah seperti biasa ya teman-teman. Aku tuh tempel selonjoran seperti ini untuk 2 menu makanan. Yang pertama itu rencananya mau dibikin sambelan tempe, yang setengahnya lagi itu mau dibikin kayak tempe orek gitu ya, kayak tempe kecap gitu. Nah, di sini aku lanjut lagi untuk potongin tempenya. Untuk sambelan tempe, aku mau motongnya itu agak panjang-panjang. Nah, kalau misalnya tempe kecap itu aku potongnya dadu ya teman-teman. Cuma itu aja sih bedanya. Tapi semuanya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman. Ini mah aku sebagai gambaran aja kalau misalnya aku tuh bikin sambelan tempe kayak gini. Oh ya teman-teman, lagi apa nonton video aku? Apakah lagi santai?
ataukah lagi berbenah. Semoga aktivitas aku kali ini bisa menemani teman-teman semuanya ya. Dan siapa tahu video aku ini bisa selalu bermanfaat buat teman-teman yang lagi pengen belanja hemat, yang ingin cari ide untuk menu meal plan-nya. Walaupun sebenarnya menu aku itu dalam setiap minggunya selalu berulang ya teman-teman. Nah, di sini aku lanjut lagi buka untuk sop-sopan ya. Untuk sop-sopannya aku beli harga Rp3.000. Kalau banyak seperti ini tuh aku selalu bagi dua ya teman-teman. Yang setengahnya untuk sayur sop, yang setengahnya lagi itu kayaknya aku bakalan bikin bakwanan deh. Soalnya aku udah beli tepung terigu di belanja mingguan kali ini. Nah, di sini aku potongin dulu untuk buncisnya. Menurut aku itu dapat buncisnya lumayan banyak ya teman-teman. Padahal kalau misalkan anak-anak tuh makan sop bakso ya, paling mereka tuh makan ya baksonya aja sama kuahnya. Kalau sayuran ya paling aku dan suami. Nah, di sini aku lanjut untuk potongin kolnya. Tadi itu aku mau potongin untuk kentang ya teman-teman. Tapi menurut aku kalau misalnya potongin kentang duluan itu kayaknya merubah rasa ketika aku rebus sayur-sayurannya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk gak meneruskan memotong kulit dari si kentangnya. Dan di sini aku lanjut lagi untuk potong kulit dari si wortelnya. Aku cuma pakai 1 buah wortel aja ya teman-teman, karena ini juga kalau misalkan dipotongin ya pasti jadi banyak ya. Untuk wortel yang lainnya itu nanti bakalan aku jadiin bakwanan aja. Untuk bakwanan aku nggak langsung dipotongin ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan aku pengen bikin bakwan, itu baru deh aku potongin untuk wortelnya, untuk kolnya. Nah, di sini juga aku beli timun harganya Rp2.000, dapat 3 buah yang ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Untuk cara simpannya aku kayak gini aja barengan sama bakwanan. Lanjut, di sini aku beli tepung terigu harganya Rp3.000 seperempat. Seperti rencana tadi ya teman-teman, tepung terigu tuh aku bakalan bikin bakwanan. Terus aku beli bakso juga, dan rencananya bakso ini bakalan aku bikin sop. Tapi untuk kali ini baksonya tuh aku nggak potongin ya teman-teman. Kayaknya aku lagi agak mager gitu untuk motongin si baksonya, karena udah keburu sore ya teman-teman. Aku jadi nggak masak karena udah kecapean dulu gitu untuk pot prep. Karena lumayan ya, untuk pot prep tuh butuh waktu 1 jam, setengah jam gitu. Walaupun sebenarnya tuh nggak terlalu banyak ya belanjaan aku. Lanjut lagi, di sini aku beli tahu kuning. Aku beli tahu kuning harganya di Rp6.000. Aku sengaja carinya yang ukurannya agak besar-besar ya teman-teman. Dapatnya 5 pieces harga Rp6.000. Dan ini rencananya mau aku bikin martabak tahu ya, karena kan tadi aku juga beli lumpia. Mungkin setengahnya itu aku mau goreng atau aku mau tumis, pokoknya lihat nanti aja gitu. Aku kalau misalnya beli tahu tuh suka bingung ya teman-teman, karena kalau misalkan aku tumis dibikin balado tuh kadang anak-anak kurang suka, jadi aku cuman dan Pak suami aja yang makan. Kalau misalkan digoreng kan si kakak itu masih mau ya, walaupun digado nggak pakai nasi gitu. Dan untuk cara simpan tahunya aku kayak gini aja, dan nanti airnya itu bakalan aku ganti dengan air yang baru biar nanti tuh nggak asam ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau direbus dulu atau mau dimarinasi gitu ya pakai bumbu ikan atau bumbu marinasi lainnya, boleh banget, karena itu juga sama-sama bisa bikin untuk menghilangkan atau menghindarkan dari rasa asamnya. Alhamdulillahirobbil alamin, untuk belanja mingguan kali ini aku dapat bonusannya sambelan ya teman-teman. Dapat 1 buah tomat, dapat cabai, sama dapat bawang merah juga. Alhamdulillah. Sebenarnya untuk cabai aku juga sebenarnya masih banyak ya. Menurut aku masih banyak ya teman-teman. Masih banyak di minggu-minggu lalu. Dan ini tuh aku mau ganti untuk bagian kertasnya ya, karena udah pada basah, udah pada lembab. Jadi kayaknya untuk kualitas cabai-cabainya juga kurang bagus kalau misalkan aku terusin pakai pakai alas kertas yang lama. Akhirnya di sini aku bersihin dulu, aku mau ganti dengan kertas yang baru. Ini kayaknya bagus ya kalau misalnya aku bikin bumbu dasar merah, karena cabai-cabai aku yang lama ini sudah mulai agak membusuk ya teman-teman. Jadi ada bagian yang masih bagus, ada yang sudah mulai agak membusuk. Makanya di sini juga aku sekalian pilah-pilah cabai-cabai mana aja nih yang masih bagus. Karena wadah untuk si cabai rawitnya itu penuh ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku campur, aku gabung barengan sama cabai merah keritingnya. Karena aku juga jarang banget nyambel, dan untuk setiap masakan aku juga jarang ya
yang namanya pakai banyak cabai ataupun pakai cabai rawit. Jadi udah gitu, cabai-cabai aku tuh masih pada awet semuanya di dalam kulkas. Jadi aku berpikir ya udahlah, lebih baik aku bikin bumbu dasar merah aja gitu untuk meminimalisir cabai-cabai yang lainnya itu jadi kurang bagus. Nah di sini aku lanjut lagi untuk potekin cabai yang tadi aku dapat ya teman-teman. Dapatnya lumayan banyak banget untuk cabai-cabainya. Nah di sini tuh aku potekin untuk bagian tangganya karena menurut aku ini tuh jauh lebih awet ya. Tapi kalau misalkan teman-teman cara simpannya itu mau pakaiin batangnya juga nggak masalah, karena menurut aku sama-sama bisa bikin awet, alhamdulillah. Dan untuk videonya aku cukupkan sampai di sini. Semoga video aku bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk cara simpan, untuk meal plan ataupun belanja hemat. Dan semoga teman-teman gak bosan ya dengan video aku yang kayak gini-gini terus. Alhamdulillah untuk tomat juga masih ada. Jadi aku akhiri untuk videonya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga terinspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.